Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi fun reading berupa P-A-D reading lagi dengan mengambil tema siapakah orang yang akan datang dalam 30 hari ke depan, ya. Sekali lagi, siapakah orang yang akan datang dalam 30 hari ke depan? Bagi kalian yang ingin mengetahuinya, mari kita explore di sini ya guys ya. Namun perlu saya ingatkan kepada kalian, ini adalah readingan general di mana tarikannya energi tarikannya ini sangat kolektif banyaknya ya, atau energi yang beragam-ragam ya. Oke, jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti kalian cocok dengan readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak cocok ya, atau tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan kalian bawa baperan ya. Karena ingat ya, bisa jadi energi yang terbaca ini bukan energi kalian kan. Saya bukan membacakan energi perorangan kan. Oke. Nah, jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan ya. Hingga jangan sampai kan ada komentar yang bukan-bukan kan di kolom komentar kan. Oke. Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan energinya bisa saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya. Kalau kalian inginkan ya, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Karena kita ya berbicara soal masalah orang yang akan hadir di dalam kehidupan kalian. Bisa jadi orang itu lebih dari satu juga kan guys kan. Oke. Nah, boleh memilih semuanya sekaligus juga ya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya. Dimulai dari saat kalian menontonnya ya. Mau kapanpun kalian menontonnya itu kan. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga boleh ya. Oke. Di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian ya. Kalau kalian masih merasa bingung, ya biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada diri kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Dan sedikit informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Meskipun hanya dengan seikhlasnya ya, hanya dengan setitiknya, tapi amal donasi kalian tersebut ya mungkin saja bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, kalian dijauhkan dari orang-orang yang toksik, pintu jodoh kalian semakin terbuka, dan doa serta harapan kalian lebih cepat dijamah oleh Tuhan. Oke. Saya rasa kalian telah memilih ya. Mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 1. Siapakah orang yang akan datang dalam 30 hari ke depan? Bagi yang memilih deck kelompok yang pertama. Israfel ya, Angel of Song ya. Oke. Angel of Song, malaikat lagu ya di sini ya. Oke. Saya merasakan di sini ya. Ini tipe-tipe orang yang datang kepada kalian ini tipe-tipe kayak seorang yang sangat pandai berbicara ya. Kalau berbicara itu kata-katanya manis banget kan. Oke. Kalau udah berbicara kata-katanya wah, jangan dikatakan lagi ya. Kalau udah merayu kan, aduh rayuannya itu kan, aduh terasa membuat diri kita itu melayang-layang gitu ya. Udah itu Angel of Song juga tidak tertutup kemungkinan ini mungkin saja ya seorang entertain ya, atau seorang penghibur juga saya lihat ya. Tidak peduli pria, tidak peduli wanita, karena pria juga ada yang melakukan pekerjaan entertainment juga kan, yang
yang mengikuti dangdut mania gitu kan, DMD gitu kan, oke. Angel of Song, malaikat dari lagu kan. Tapi yang pastinya ya, di samping kayak seorang entertain atau seorang penghibur ya, atau seorang penjual jasa kepada orang ya, melalui karya-karya dia ya. Angel of Song ini kan lagu ya, ibaratnya seperti tadi yang saya katakan, orang ini sangat pandai di dalam berbicara, apalagi kalau sudah merayu ya, atau sudah mengambil hati seseorang ya, orang akan terbuai ya dengan tutur katanya tersebut ya, oke? Manis banget ya kata-katanya itu ya, oke? Heavenly God and Universe, please. Explain to us, for viewers who pick and choose that number 1. Siapakah orang yang akan datang dalam 30 hari ke depan? Siapakah orang yang akan datang dalam 30 hari ke depan? Bagi yang memilih deck kelompok yang pertama, konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Angel of Song, malaikat lagu ya. Nyanyian malaikat ya. Dead. Oke. Scorpio. Ada kartu zodiak Leo. Five of Wands. Ada kartu The Emperor. Ini zodiak Aries. Kemudian ada kartu Seven of Swords. Oke. Ini kayaknya energinya kurang bagus deh ya, saya rasakan ya. Apalagi ini orang hati-hati ya, kalau misalnya ada mengatakan sesuatu ya, kalian jangan terlalu gampang untuk mempercayai orang tersebut ya. The High Priestess ya, jadi Cancer, oke. Saya susun dulu kartunya. Kita akan lihat saran dan pesan untuk diri kalian ya. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose that number. One. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Israfel, Angel of Song. Oke. Self creation ya. Ibaratnya pintar-pintar kalian ya. Kreasi dari diri kalian ya. Be the author of your own life ya. Jadilah, kendalikan diri kalian baik-baik ya, oke? Jangan terlalu gampang ya, kalian terhanyut ya oleh perkataan orang tersebut ya. Di author ya, author itu adalah sebuah otoritas, dikendalikan ya. Hanya diri kalian yang bisa ya mengendalikan diri kalian sendiri ya. Jadilah penulis untuk jadilah penulis hidupmu sendiri. Nah, oke, author itu kan seorang penulis, dan bisa jadi author itu menguasai ya diri kalian sendiri juga ya. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak kalian sendiri. Ibaratnya kayak gitu ya. Oke, kalau kalian mau menolak maka niscaya ya kalian akan terhindar dari malapetaka. Nah, kayak gitu. Karena fungsi dari kartu tarot ini ibaratnya memberikan ya wanti-wanti kepada kalian ya, agar kalian bisa berhati-hati. Karena orang yang satu ini ya, orang ini seperti yang tadi saya katakan, orang ini bermulut sangat manis sekali ya, sangat pintar di dalam berbicara kan. Udah itu sangat pintar di dalam berbahasa basi kan, apalagi sudah merayu orang kan. Rayuannya itu terasa ya meyakinkan banget ya. Takutnya kalian di PHP-in atau dikasih janji-janji palsu kan, saya lihat kan. Karena ini orang ya, ada kartu Death di sini ya, simbol dari transformasi ya. Ini orang
mungkin ya, saya merasakan dari kartu Death ini ya, orang ini merasa tertantang ya akan keberadaan kalian ya, yang memilih Death kelompok yang pertama ya. Sepertinya orang ini pengen sekali mencoba-coba diri kalian. Entah kenapa kartu Death ini yang biasanya transformasi kan, kok kayaknya di sini saya artikan ya, kayaknya orang ini berusaha ya, kayak ingin mencoba-coba kalian sekarang. Kalau bisa dia langkahi ya syukur, kalau nggak bisa dia langkahin, ya udah dia pergi. Nah kayak gitu. Ngerti kan guys kan? Karena saya lihat di sini ada kartu Five of Wands ya. Antara diri kalian dengan orang ini ya sebenarnya tidak memiliki energi ya yang satu vibrasi atau tidak memiliki energi yang sinkron. Oke? Five of Wands ya. Energi kalian dengan orang yang satu ini ibaratnya energi ya yang sangat bertolak belakang banget ya. Takutnya ya bersama dengan orang yang satu ini ya, hidup kalian ini akan penuh dengan argumentasi ya, hubungan kalian akan penuh argumentasi nantinya. Dan Five of Wands juga kan, ibaratnya ini kayaknya orang yang paling sering bertengkar deh ya sama kalian ya. Orang yang paling sering berdebat dengan kalian, entah ya berdebatnya itu ya entah teman kerja kalian kayak, atau teman bisnis kalian, atau teman kalian yang suka nyinyirin kalian, sewotin kalian. Bisa jadi orang ini yang datang sekarang guys. Oke? Ada kartu di Emperor lagi ya. Ini orang ya datangnya dalam keadaan yang kayaknya penuh ego ya, penuh gengsi ya. Udah itu kan di Emperor lagi simbol ya. Orang ini mungkin memiliki status, kedudukan dan jabatan juga saya lihat. Oke, makanya orangnya mungkin agak gengsi dengan diri kalian nanti ya. Apapun yang kalian lakukan pasti selalu salah saja di hadapan mata dia kan. Ada kartu The Dead lagi kan. Sepertinya orang ini ya, biarpun dia hadir masuk ke dalam kehidupan kalian hanya ingin membuat kontroversi aja. Nah itu kan nggak berguna kan. Apalagi orang yang suka membuat kontroversi dengan diri kita, sudah pasti orang itu sangat pintar di dalam berbicara. Angel of Song, nyambung sekali kartunya guys ya. Dan ada kartu Seven of Swords lagi ya. Orang ini juga agak sneaky energinya ya. Sneaky itu ibaratnya orang ini agak manipulatif ya. Sudah agak manipulatif kan. Di sini ada kartu High Priestess pas di samping Seven of Swords kan. Ibaratnya orang ini banyak aib-aib yang dia sembunyikan. Oke? Kalian mesti ingat baik-baik ya. Banyak sekali hal negatif yang dia sembunyikan, atau banyak sekali rahasia-rahasia kehidupan ya yang dia tutupin dari diri kalian ya. Mungkin karena dia takut ya, saat kalian mengetahui ya rahasia kehidupannya kan, malahan kalian jadikan sebagai senjata untuk menyerang diri dia. Nah itu yang dia takutkan. Jadi ya, oke, kita sebut dulu ciri-cirinya di sini ya. Ini sudah pasti orang yang sudah sangat dewasa ya. Ibaratnya ya, sorry to say, kayak buaya gitu kan, buaya darat gitu kan. Semakin berusia, semakin tua usianya, semakin menjadi-jadi kayak ular berbisa gitu kan, yang pintar berkelit-kelit gitu kan. Ibaratnya ular pun sudah berubah menjadi naga sekarang. Alias orang ini, saya merasakan ini orang licik banget ya. Licik banget ya, karena ada kartu Seven of Swords ya. Ada kartu di Emperor lagi. Udah licik, tipe orangnya dominan, suka mengatur lagi kan. Ibaratnya ya, orang ini banyak sekali yang dia tutupin dari diri kalian. Oke? Kalau usianya itu ya palingan 30 tahun ke atas lah. Tapi yang pastinya saya lihat di sini kan, orang ini sudah lama kalian tidak ketemui ya. Sudah lama, ibaratnya kalian sudah pernah mengenal orang yang satu ini guys ya. Tapi ibaratnya tidak bertemunya itu sudah lama ya kan. Entah mantan kalian atau apa itu saya tidak tahu sih kalau saya lihat ya. Dan di sini, di kartu ini tidak mengatakan adanya energi dari mantan, oke? Yang pastinya ini orang sudah pernah kalian kenal, entah teman kerja kalian, bos atasan kalian, manajer kalian atau apa kan, oke? Yang pastinya ini tipe-tipe orang yang sangat licik, orangnya manipulatif kan, pintar menutupi masalah ya,
pandai menyembunyikan masalah ya, karena dia takut kan, egonya, gengsinya gede lagi kan, punya status dan kedudukan, punya jabatan lagi, berusia tua lagi kan. Oke, makanya saran pesan di sini disuruh ya, self creation ya. Kreasi dari diri kalian, ibaratnya ya, kalian disuruh pintar-pintar lah menghadapi orang yang satu ini. Jangan main baperan ya dengan orang yang satu ini. Ingat baik-baik ya, jadilah penulis untuk hidup kalian sendiri. Jangan sampai kalian diatur-atur, ibaratnya kayak gitu. Be the author of your own life ya. Kalian yang pantas mengatur kehidupan kalian sendiri. Ya kan, jangan biarkan orang ini datang masih belum pacaran, masih belum status menjadi suami, masih belum status menjadi seorang istri. Tahu-taunya suka mengatur-ngatur diri kalian kan. Kalian hanya boleh berpakaian kayak gini, kalian hanya boleh dandan kayak gini. Jangan sampai kayak hal seperti ini terjadi pada diri kalian. Ibaratnya ya, kalian yang punya hak dan kendali atas diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian diatur-atur ya, nanti takutnya ya, semakin diatur orang ini semakin menjadi-jadi kan, padahal belum tentu orang ini bisa atau menjanjikan suatu pernikahan kepada kalian, belum tentu. Oke, jadi ibaratnya self creation, selamatkan diri kalian sendiri dengan cara pintar-pintaran ya. Orang ini licik, kalian mesti lebih licik lagi daripada diri dia, lebih pintar lagi daripada diri dia. Oke. Yang pastinya jagalah ya diri kalian baik-baik ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose date number 2. Siapakah orang yang akan hadir dalam 30 hari ke depan? Siapakah orang yang akan hadir dalam 30 hari ke depan? Bagi yang memilih deck kelompok yang kedua. Yesod ya, Yesod bukan ngesot ya. Root connection ya, root connection. Root itu akar, connection itu adalah koneksi. Terlihat sangat jelas ya, root itu adalah simbol dari kekuatan ya. Dan kalau root connection digabung ya, koneksi akar ya, berarti kalian dengan orang yang satu ini ya, sepertinya memiliki koneksi spiritual. Oke, sepertinya kalian sering memimpikan orang tersebut kan, atau bentar-bentar selalu kepikiran orang tersebut kan, atau ya bisa jadi kalian juga sudah sering ketemu dengan orang yang satu ini, tapi kalian masih belum sempat mengenal diri dia. Oke, tapi entah kenapa ya, setiap kali kemanapun kalian pergi ya, selalu terlihat orang itu di sana. Nah, kayak gitu. Itu namanya ada koneksi ya antara diri kalian dengan orang yang satu ini. Dan koneksinya saya lihat sangat kuat banget ya, sampai root ya, akar ya. Koneksi sampai akar saya lihat. Kalau udah koneksi sampai akar ya, itu ada kemungkinan ya, itu adalah twin flame loh ya. Kalau sudah terbawa sampai masalah spiritual yang saya rasakan di sini kan, oke? Bisa jadi itu adalah twin flame kalian, oke? Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose that number 2. Siapakah orang yang akan datang dalam 30 hari ke depan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Yesod, Root Connection. Oke. The Emperor. Oh, orang yang memiliki status jabatan lagi ya. Oke. Aries ya. Kemudian ada kartu Ace of Wands. Oh my god.
Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada kartu Queen of Swords, zodiak Libra, Ten of Wands, zodiak Sagittarius. Dan ada kartu Wheel of Fortune. Oke, ini adalah zodiak Sagittarius dan Pisces. Kita akan lihat saran dan pesan untuk diri kalian ya. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be into that number 2. What should we do, what we must do, apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Yesod atau root connection ya. Union of love ya, oh my god, penyatuan dari cinta ya. Embrace the beloved within your heart ya. Peluklah, rangkullah ya orang yang kalian cintai tersebut ya dari dalam hati Anda ya kan. Ibaratnya disuruh kalian ya, buka hati kalian, rangkullah ya. Memiliki niat sedikit ya untuk serius dengan orang yang satu ini. Rangkullah dia ya dengan penuh kehangatan. Oke. Saya merasakan di sini ya, sepertinya yang akan datang di sini ibaratnya ya kayak seorang yang memiliki koneksi spiritual. Itu sudah tampak sangat jelas ya. Memiliki koneksi spiritual. Ace of Wands ini kan koneksi spiritual. Orang ini selalu memikirkan kalian siang dan malam, saya lihat ya. Ace of Wands ya, setiap kali dia memikirkan kalian, dia menjadi antusias ya, semangat. Dan orang ini ya, sepertinya orang yang memiliki status jabatan dan kedudukan. Orangnya tipe-tipe orangnya kayaknya sudah agak berusia ya guys ya. Sudah agak berusia, mungkin 30 tahun ke atas kayak atau 40 tahun kayak saya lihat. Oke? Tapi yang pastinya orang ini akan memulai sebuah komunikasi yang baru dengan diri kalian, meskipun komunikasinya tersebut agak dingin ya. Saya lihat ya, karena Queen of Swords ya. Ya namanya orang baru juga kan guys kan. Orang baru itu ya mau komunikasi sampai semanis apa, mau bertutur kata, mau pakai merayu ya, lama-lama kan membuat kita itu jadi ilfil atau jijik ya sama orang tersebut ya. Jijai, bajai, capcai gitu kan. Oke? Jadi mungkin ya, kalaupun dia menyapa kalian, dia bertutur kata dengan diri kalian, tutur katanya itu pun saya rasa agak seadanya aja saya lihat ya. Agak seadanya saja. Ya, tidak terlalu talk aktif lah ya, yang saya rasakan dari kartu Queen of Swords ini ya. Dia lebih kebanyakan bertindak saya lihat ya. Dan Queen of Swords di sini ya, ibaratnya orang yang agak tegas dikit ya. Sehingga ya dari ketegasannya itu berkesan seolah-olah kalau dia itu galak kan. Padahal dia tidak galak. Nah, ngerti kan guys kan? Dia hanya tegas orangnya karena mungkin orangnya punya prinsip ya, karena ya kita memikirkan tipe-tipe orangnya sudah punya usia kan, udah itu punya jabatan lagi, punya kedudukan lagi kan. Oke? Dan ada kartu Ten of Wands di sini ya. Ini entah kenapa kan, saya lihat ini orang mungkin ya sedang mengalami masalah di dalam kehidupannya ya. Mungkin secara materi keuangannya ya sedang memiliki masalah ya, karena kita kan sedang berada di masa pandemi kan guys kan. Jadi semua orang juga terkena imbasnya juga dalam masalah finansial kan guys kan. Saya merasakan orang ini juga sedang terkena imbas dari krisis pandemi ini juga kan, yang membuat finansialnya itu kan mungkin saja ya agak menurun dikit ya, tapi tidak mengurangi status, tidak menurunkan status jabatan dan wibawahnya juga. Saya lihat ada kartu Wheel of Fortune ya. Antara kalian dengan orang yang satu ini sepertinya ya akan memiliki kesempatan ya, akan memiliki
kesempatan untuk jadian lah. Dan beberapa orang saya merasakan kalian berdealing dengan orang yang sepertinya barusan putus ya dengan pasangannya. Mungkin dengan pasangannya tersebut dia tidak memiliki koneksi apa-apa, tapi dengan kalian ya dia memiliki koneksi spiritual saya lihat. Oke? Ada kartu road atau connection ya. Koneksinya sangat kuat banget ya, sampai terbawa dalam alam mimpi lagi, yang membuat orang ini kadang-kadang merasa galau ya. Ten of Wands ini kan bisa jadi galau, berat juga kan, merasa berat juga kan. Oke, mungkin karena koneksi tersebut ya, ibaratnya menarik ya, orang itu datang kepada diri kalian guys ya. Padahal orang itu mungkin tidak memiliki niatan untuk samperin kalian, tidak memiliki niatan untuk menyapa kalian, tapi koneksi itu sekarang masalah koneksi sekarang. Koneksi alam bawah sadar itu ibaratnya mendesak ya, atau mendorong orang tersebut ya, mempush ya, orang tersebut untuk datang menyapa kalian, meskipun sapaannya itu ya, ibaratnya seadanya saja, sapaan yang dingin saja kan, say hello aja kan, kayak orang yang silaturahmi gitu kan. Karena saya juga lihat Ten of Wands, orang ini juga mungkin dia Ten of Wands kalau dipadukan dengan Wheel of Fortune ya, bagi diri saya ini, orang ini juga tidak pernah menyangka kan, kenapa dirinya ini ya bisa terkoneksi dengan diri kalian juga. Oke? Karena ada kartu di Emperor di sini ya, ada kemungkinan ini orang ya datangnya mungkin dari ya lingkungan pekerjaan kalian ya guys ya, saya rasa ya. Dan beberapa orang mungkin karena ada kartu Ace of Wands ya, mungkin ini orang ya datangnya dari sosial media juga saya rasa. Oke? Sorry ya, saya nyalakan rokok dulu supaya lebih konsentrasi ya. Intinya ya seperti itulah ya guys ya. Yang pastinya ya, antara kalian dengan orang yang kalian dealingkan ini ya, orang yang datang ke dalam kehidupan kalian ini memiliki kesempatan, opportunity ya, untuk menjalin hubungan bersama. Dan Ten of Wands, orang ini sudah lama mengintai kalian melalui sosial media juga ya. Oke, sosial media kalian sudah lama diintai ya, atau sudah lama di stalking, sudah lama dimata-matain oleh orang tersebut. Tapi ya, saya menangkap adanya opsi lain saya lihat ya. Entah kenapa kalian tidak bisa menerima orang yang satu ini guys ya. Entah kalian tidak bisa ya menerima orang yang satu ini. Entah kenapa ya. Mungkin karena ya orangnya tipe-tipe orangnya mungkin agak jaiman atau kayak gimana lah ya guys ya. Oke. Dan Queen of Swords, ada kemungkinan orang ini saat memulai komunikasi terhadap kalian, kalian akan cuekin diri dia juga saya lihat. Makanya ada kartu Ten of Wands ya. Orang ini jadi agak rada takut-takut atau merasa menjadi sebuah kendala ya untuk mendekati diri kalian. Ngerti kan guys kan? Berat banget ya untuk mendekati kalian karena melihat kalian mungkin saja agak dingin, agak sentimen kan. Tapi dia akan terus berusaha mencari cara saya lihat untuk bagaimana caranya agar bisa mendekati kalian tanpa ya tanpa memberi kesan yang malu-maluin, karena ada kartu di Emperor di sini ya. Orang ini akan berusaha sekuat tenaga ya untuk berkomunikasi, mengajak kalian ngobrol tanpa membuat harga dirinya itu jatuh. Ngerti kan guys kan? Nah, saran dan pesan di sini ada Union of Love ya. Embrace the beloved within your heart ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Antara kalian dengan orang yang satu ini, di mana akan ada mulai ya sebuah pembicaraan, sebuah obrolan ya. Dan obrolan itu ibaratnya penyatuan antara ya divine maskulin dengan divine feminim. Antara kalian dengan orang itu ibaratnya memiliki koneksi cinta yang sangat kuat sesungguhnya ya. Kalau kalian ingin memberi dia satu kesempatan ya. Oke. Karena di sini ada kartu Ace of Wands, sudah nampak sangat jelas. Ingat ya, ini bukan energi mantan ya. Ini energi orang baru. Orang baru yang sudah lama diam-diam menguntit ya, atau diam-diam memperhatikan kalian.
secara main sembunyi-sembunyi orang ini sudah stalking kalian, saya lihat. Dan union of love ibaratnya memberikan selamat kepada kalian. Selamat ya guys ya, kalian telah bertemu dengan twin flame kalian atau soulmate kalian, saya lihat ya. Oke. Embrace the beloved within your heart ya. Rangkullah ya orang yang Anda cintai dari dalam hati Anda, yakni ya, disuruh cobalah untuk membuka hati kalian kepada orang yang satu ini. Meskipun tidak perlu jadian terlebih dahulu, tapi setidaknya PDKT kayak jadi teman itu kan nggak apa-apa kan guys kan. Barangkali seiring berjalannya waktu Wheel of Fortune kan, perasaan kalian semakin lama semakin nyaman, semakin dekat, semakin terasa hangat. Itu bisa terjadi pada diri kalian kalau kalian mau memberi kesempatan Wheel of Fortune. Oke? Kalian disuruh embrace, rangkul orang ini, jaga orang ini baik-baik ya. Jangan sampai kalian melepaskan orang yang satu ini, karena orang yang satu ini ibaratnya sebuah opportunity bagi diri kalian, dan akan sangat disayangkan sekali ya kalau kalian sampai melepaskan orang yang satu ini. Nanti ya, setelah melepaskan orang yang satu ini, takutnya ya kalian akan susah ya, kalian akan mengalami kesulitan ketemu dengan jodoh orang yang benar-benar serius di dalam mencintai diri kalian. Jadi pertahankan orang ini baik-baik ya, dengan cara ya jangan terlalu dingin lah ya, sampai menjadi Queen of Swords kan, membawa pedang kayak seolah-olah ingin menebas seseorang. Jangan kayak gitu, jangan galak banget ya sama orang ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk diri kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys ya, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke, viewers, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who can choose that number. Three. Siapakah orang yang akan datang padaku dalam 30 hari ke depan? Siapakah orang yang akan datang padaku dalam 30 hari ke depan? Bagi yang memilih deck kelompok yang ketiga. Oke. Chokmah ya, right eye ya, mata kanan ya. And wisdom, seorang yang sangat bijaksana banget ya. Dari wisdom ini saja kan, saya bisa merasakan ini tipe-tipe orang yang sangat dewasa sekali di dalam pola pemikiran ya. Di dalam jalan pikirannya itu ya. Orang ini ya, saya lihat ini dewasa banget ya. Meskipun mungkin saja ya, ibaratnya kan, orang ini berusia masih muda kan. Meskipun aja kan, biarpun dia berusia masih muda, tapi pikirannya itu sangat dewasa banget ya. Right eye ya, mata kanan atau ya, ibaratnya ya sejenis tangan kanan lah ya, seorang yang bisa kalian andalkan. Atau seseorang yang selalu kalian harapkan untuk membantu diri kalian selama ini. Nah, ngerti kan? Bisa jadi itu dari teman kalian ya, atau ya orang-orang yang kalian percayain untuk melakukan sesuatu untuk diri kalian, kayak tolonglah sampaikan ini kepada si Anu, sampaikan ini kepada si itu, atau seseorang yang selalu kalian percayai untuk diajak jadi teman curhat selama ini. Ngerti kan guys kan? Oke. Ini yang memilih deck kelompok yang ketiga ya, oke. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Siapakah orang yang akan datang dalam 30 hari ke depan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Chokmah ya. Right eye and wisdom ya. Right eye, mata kanan juga kan, bisa jadi orang ini sudah lama menstalking kalian juga ya, oke. Ace of Wands,
sebuah harapan baru, sebuah komunikasi ya. Oke, akan kalian dapatkan dari orang yang satu ini ya. Ini Aries, Leo, Sagittarius. Ada Six of Swords. Oke, ini adalah zodiak Aquarius ya. Kemudian ada kartu The Hermit. Inilah yang kenapa saya katakan orangnya begitu dewasa banget kan. Orangnya begitu bijaksana banget di Hermit zodiak Virgo ya. Knight of Pentacles. Ini tipe-tipe orangnya agak lemot ya. Oke. Ini Knight of Pentacles ini zodiak Virgo lagi. Wah, zodiak Virgo ini Two of Chalices. Oh my god. Zodiak Cancer ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Sorry, salah ambil kartu. Saya akan lihat dulu saran dan pesan untuk diri kalian. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Chokma, Right Eye, and Wisdom ya. Listen to advice ya. Dengarkan arahan-arahan ya. Arahan dari siapa ya, guidance-nya ya, advice ya, atau saran-saran ya. Advice ini kan saran kan. Dengarkan saran-saran atau dengarkan petunjuk-petunjuk ya dari intuisi kalian ya. Guidance is need to cross the ocean of life ya. Guidance, bimbingan ya sangat diperlukan untuk menyeberangi ya samudra kehidupan. Oke, kalian disuruh jangan terlalu gegabah ya. Atau ya jangan terlalu memaksakan diri lah ya. Oke, kalian membutuhkan bantuan atau bimbingan ya, atau kalian disuruh untuk cari tahu dulu orang ini dengan lebih mendalam. Oke. Saya rasa ini orang yang datang kepada kalian ini tipe-tipe orangnya masih muda sih, saya lihat ya. Masih muda tapi orangnya penuh dengan kalkulasi, saya lihat. Oke. Penuh dengan perhitungan. Maksudnya ya, perhitungan di sini ya, ibaratnya dia tidak melakukan segala sesuatu itu dengan ceroboh. Dia tidak melakukan sesuatu itu dengan cara yang sembrono ya. Oke. Apapun yang dia lakukan pasti dia pikirkan dengan sebaik mungkin terlebih dahulu guys. Alias bukan asal sembarangan hantam kromo gitu kan. Atau dengan melakukan aksi nekat gitu. Enggak kayak gitu. Karena ada kartu Six of Swords ya. Sampai dia berani ya menembak kalian, saya lihat ya, ada kartu Two of Chalices kan, berarti dia sudah lama memikirkan hal tersebut, dia sudah lama mempertimbangkan hal tersebut kan, berarti ya, Right Eye ya, orang ini sudah memata-matain kalian sangat lama banget ya, saya rasakan di sini ya, kayaknya sudah bertahun-tahun juga ya, orang ini sudah memantau ya kehidupan kalian, bagaimana sifat kalian, karakteristik kalian, barusan orang ini berani ya mengambil sebuah langkah dan tindakan meskipun dengan hati-hati, dengan agak lemot, dengan agak lambat ya, untuk datang menawarkan perasaannya kepada kalian guys. Oke. Dan saya rasa ya, ini akan dimulai dari sebuah komunikasi. Di sini ada kartu Ace of Wands ya. Orang ini akan memberikan sebuah ya harapan baru yang sangat terang banget ya, karena mungkin orang ini sangat bijaksana sekali ya. Meskipun usianya masih muda kan. Paling tua pun itu hanya usia 30 tahun lah kalau saya rasakan ya. Paling tua itu ya. Usia 30 tahun aja kan. Tapi ya, pikirannya itu kayak pikiran seorang senior kan. Kayak pikiran seorang kebapak-bapakan atau pikiran seorang yang keibu-ibuan saya lihat. Oke. Semua ini ya, kenapa dia bisa berubah? Kenapa orangnya bisa begitu bijaksana dan begitu dewasa banget? Karena di sini Six of Swords ya. Dia itu
ada kemungkinan kalian bertemu dengan seorang perantau ya guys ya. Maksudnya perantau itu ya, orang yang bukan asli dari kota kalian, tapi orang yang datang ke kota kalian untuk merantau, untuk bekerja, untuk cari makan. Nah, kayak gitu. Jadi ya, dari perantauannya tersebut membuat orang ini ya ibaratnya berubah jadi dewasa ya, the hermit ya. Orang tipe-tipe orangnya ya sangat spiritual banget ya. Udah itu orangnya ya sangat religius ya. Kalau pria itu soleh, kalau wanita itu soleha ya. Sangat religius banget sih saya lihat ya. Karena religius ya, orang yang suka mendekatkan diri kepada agama ya pasti orang itu bijaksana banget. Nah kayak gitu guys. Oke. Bijaksana banget. Saya lihat sih kayak gitu ya guys ya. Dan memang ya orang ini penuh hati-hati ya. Selama ini sebenarnya saya merasakan orang ini sudah ada niatan untuk mendekati kalian guys. Hanya saja mungkin saja kalian nggak sadar. Dan beberapa orang dari diri kalian sih sosok ya, mungkin ya terlalu jaga jarak dengan orang yang satu ini, atau terlalu menghindari orang yang satu ini. Mungkin kalian tidak sampai kepikiran untuk bisa mencintai orang yang satu ini guys. Oke? Tapi kenyataannya ya, ada kartu Two of Cups ya. Ini adalah energi soulmate. Antara kalian dengan orang yang satu ini memiliki energi jodoh ya. Soulmate ya. Oke. Dan Two of Cups juga kan. Ini orang yang kalian percayai juga. Ini yang tertangkap oleh saya sih ya. Semoga kalian mengerti ya apa yang saya sampaikan ya. Ini orang yang kalian percayai akan segala masalah dan rahasia kalian. Ya kan, dimana kalian kalau ada masalah, ada rahasia, ya kan, kalian selalu ceritakan kepada orang yang satu ini. Kalian selalu jadikan orang yang satu ini sebagai teman curhat. Mungkin karena kedewasaan dia sekarang, barulah kalian ya menganggap dia itu right eye ya, ibaratnya kayak tangan kalian percayakan untuk menyelesaikan suatu masalah kan, untuk mengantar suatu barang, untuk menceritakan segala unek-unek kalian ya. Ini yang tertangkap oleh saya ya. Oke. Dan sekarang di sini ada kartu listen to advice ya. Dengarkan saran dan nasihat ya dari orang. Bila perlu saya sarankan untuk yang deck ketiga ini ya. Kalau kalian menemukan masalah seperti ini, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading saja dengan diri saya. Oke guys ya. Guidance is needed ya to cross the ocean of life ya. Bimbingan sangat diperlukan untuk menyeberangi jembatan atau menyeberangi ya samudera kehidupan ya. Mungkin kalian tidak kepikiran bisa sampai mencintai orang yang satu ini guys. Jadi kalian membutuhkan untuk meditasi kan, untuk mendengarkan suara hati kalian. Bila perlu kalian personal reading atau tanya kepada orang, minta saran dari orang tua kalian itu ya, saran pesannya untuk diri kalian ya. Cobalah cari orang lain kayak orang tua kalian, saudara kalian atau teman kalian yang lain kan, kalau misalnya hal ini terjadi kepada kalian, untuk meminta motivasi, saran pesan ya untuk diri kalian. Kalian jangan langsung main hantam kromo dulu ya. Jangan langsung main embat dulu. Oke? Karena saya lihat ya, orang ini juga punya sisi kekurangan juga. Orang ini tidak pandai di dalam membuat keputusan, saya lihat ya. Mungkin di dalam membuat sebuah keputusan, dia ini tipe-tipe atau tipikal orang yang agak lambat ya di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ibaratnya ya, kalian diingatkan kembali ya, listen to advice ya. Jangan sampai kalian menyesal ya. Kalau kalian bisa mencintai orang yang satu ini, kalau kalian bisa menerima dia dengan apa adanya, ya udah, ya wes kan. Kalian silakan jalani aja. Tapi kalau kalian ya tidak bisa ya, mungkin tidak sempat kepikiran bisa mencintai orang tersebut, ini akan menjadi sebuah kayak shocking moment ya bagi diri kalian guys ya. Jadi kalian mungkin bisa agak ngeblank saat itu ya, 30 hari ke depan ya. Begitu orang ini tiba-tiba datang menembak kalian, kalian takutnya tiba-tiba ngeblank kan. Ingat ya, kalau hal ini terjadi, carilah seseorang untuk memberi kalian bimbingan, saran dan pesan ya. Guidance is needed to cross the ocean of life ya, samudera kehidupan kan, dimana kehidupan ini bagaikan samudera yang penuh dengan ombak, penuh dengan lika-liku kan. Kalian membutuhkan bimbingan untuk bisa menyeberanginya sekarang.
Dari dalam diri kalian sudah tampak banget ya, banyak sekali pergelutan ya untuk mencintai orang ini. Kok kayaknya banyak sekali tantangan, halangan, dan rintangan kayak gitu. Susah banget kalian untuk mencintai orang ini karena mungkin kalian sudah menganggap orang ini sebagai teman dekat bagi diri kalian. Jadi kalian mungkin tidak kepikiran untuk mencintai orang yang satu ini. Jadi ya cobalah, saran dan pesan itu sangat dibutuhkan banget. Cari nasihat dari orang-orang yang lebih memiliki pengalaman ya dari diri kalian. Oke guys, semoga kalian mengerti ya guys ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya. Kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan. Jadi ya kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.